ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara C yang menyebabkan saudara C meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara MS. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikan yang dia nanti akan dijelaskan secara khusus baik oleh Pak Kabaris satu tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang akan dijelaskan oleh Pak Irwasum sebagai ketua tim sus yang mengawali bagaimana proses ini menjadi terang benderang. Kemudian motif atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Ibu PC. Terkait dengan penanganan oleh tim khusus terkait dengan proses dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran tindak pidana lain yang ditemukan selain peristiwa utama nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Irwasum dan juga tentunya ada beberapa proses yang akan terus kami lakukan untuk melakukan audit. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Pak Irwasum, izin Bapak Kapolri, Bapak Kapolri kami menyampaikan gambar yang dilaksanakan khususnya dalam pelaksanaan proses khusus. Bahwa tim sus ini dibentuk Bapak Kapolri yang berangkat lengkap yang langsung berkenan dengan Bapak Kapolri, jadi Baris Polri, Bapak Polri, kemudian Baris Tentang, SSDN, Puskesmas, dan TIK. Kemudian Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat Pak Kapolri sampaikan kedepankan scientific crime investigation. Saya memahami dan tim sus memahami kepada para media dan masyarakat selama 1 minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah tim sus tidak bergerak. Kami memahami itu karena apa yang dilakukan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan karena pada saat pelaksanaan olah TKP awal pelaksanaan tidak profesional, kurang profesional. Dan ini rekan-rekan sekalian, awal kepentingan tim sus tugasnya adalah melakukan asistensi terhadap penanganan laporan kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja tanggal 12 Juli kami melakukan olah TKP selama 4 hari berturut-turut untuk mempelajari situasi dan kondisi TKP secara umum sama hal-hal yang bersifat khusus yang melibatkan laboratorium forensik Polri, yang melibatkan Inafis Barreskrim Polri dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan ada kejadian tembak menembak yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baradae yang mengakibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, tim bekerjasama melaksanakan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau otopsi yang dilaksanakan oleh kedokteran forensik Polri. Kita cek hasil otopsinya seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak penganiayaan yang dilakukan, ada nggak luka lain selain luka tembak, sehingga
agar kita bisa memperoleh gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan olah TKP, kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Dari sumber yang bisa dipercaya. Kami dengan Bu Pungki dengan staf datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Kapolres Kasat Reskrim. Kami pertanyakan, Apa yang terjadi? ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Berdasarkan hasil otopsi yang kedua, setelah jenazahnya digali, kita menempatkan 2 orang tenaga kesehatan, 1 dokter, 1 magister kesehatan untuk mewakili keluarga dan atau penasihat hukum, karena terus terjadi negosiasi-negosiasi yang awalnya penasihat hukum boleh menyaksikan penggalian dan otopsi, keluarga juga boleh menyaksikan, dan bahkan buat keluarga disediakan CCTV, terus bergeser pada akhirnya tidak boleh, baik keluarga maupun penasihat hukum, dengan alasan pelanggaran kode etik kedokteran. Jadi hanya yang berprofesi dokter maupun berprofesi di bidang tenaga medis yang boleh melihat. Oke. Maka di jam-jam terakhir diberikan kita tantangan, apabila ada keluarga atau orang yang bisa dipercaya atau pengamat, boleh, yang penting profesinya dokter atau di bidang kesehatan. Maka dalam waktu 1 jam di malam hari menjelang penggalian itu, saya dapatkan 2. Satu itu Herlina Lubis, dia magister kesehatan. Satu lagi Martina Aritonang atau Raja Guguk gitu. Oke. Nah, mereka kita kasih surat tugas, dan mereka lah berdua yang mewakili kita masuk ke ruang OK atau ruang operasi. Surat itu tugasnya dari lawyer ya? dari lawyer, Oke. karena kepentingannya untuk kita. Oke. Tetapi bekerjanya bersama dengan dokter-dokter forensik baik dari RSCM maupun dari RSPAD, dari Universitas Andalas, dari Universitas Bali maupun dari tempat lainnya. Nah, Oke. sehingga apa Jadi yang mereka involved ya, tidak hanya sekedar observer. jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerjasama dengan dokter-dokter forensik itu. Misalnya dibuka kepala gitu ya, kepalanya pertama tidak ditemukan otaknya. Yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu. Kemudian diraba-raba kepalanya itu, ternyata di bagian belakang ada benjolan sedikit bekas lem. Iya. Nah, lemnya dibuka, ternyata ada lubang. Nah, Oke. lubangnya disonde itu maksudnya ditusuk pakai seperti sumpit itu ya, ada Iya. alatnya, disonde ke arah mata mentok, tapi disonde ke arah hidung ternyata tembus, yaitu adanya jahitan yang sebelumnya dipoto ketika berulang kali saya berikan kepada Iya. media, itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala. Oke. Dengan posisi agak tegak lurus gitu ya. Nah, inilah salah satu bukti yang membantah perkataan dari di sini tembaknya. ditembak dari kepala, Belakang kepala. tembus ke hidung.